Pemirsa, akibat kemarau panjang, sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kekeringan. Salah satunya di Kecamatan Cibarusah, di mana sumber air tanah warga ini mulai mengering, sehingga warga terpaksa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyebabkan krisis air bersih di Kampung Cilodong, Kecamatan Cibarusah. Mesin pompa milik warga yang biasanya digunakan untuk mengalirkan air kini sudah tidak lagi mampu mengeluarkan air karena sumbernya mengering. Warga terpaksa memanfaatkan dua aliran sungai Cipamingkis dan sungai Ciheo yang berjarak 2 km dari permukiman untuk keperluan mencuci dan mandi. Sementara warga memilih membeli air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak. Selain ibu, warga yang lain juga di sini nyucinya? Iya, ke sini semua. Terpaksa ya, Bu? Terpaksa, nggak ada air. Itu kalau dikirimin kan buat masak, buat nyuci piring. Kalau buat minum, Bu? Buat minum mah beli. Harus keluar uang lagi? Warga berharap suplai air PDAM segera masuk ke pemukiman agar air bersih untuk kebutuhan masyarakat selama musim kemarau dapat terpenuhi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hafal perkalian, sejumlah siswa SD diduga dianiaya guru dengan mistar kayu. Sementara itu, seorang siswi SMA diduga mengalami pelecehan di dalam bis saat berangkat sekolah. Seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mengajar sebuah SD di Lubuk Linggau diduga melakukan kekerasan ke sejumlah siswa. Guru berinisial RP ini diduga memukul sejumlah siswanya dengan mistar kayu atau penggaris panjang berbahan kayu, hingga korban mengalami luka lebam di tangan dan kakinya. Akibat tindakan kekerasan ini, siswa yang menjadi korban pemukulan mengaku mengalami trauma pasca kejadian. Setelah ditelusuri, ternyata penyebab oknum guru memukuli para siswanya karena tidak hafal perkalian. Pihak sekolah mengaku baru mengetahui kejadian ini usai orang tua siswa memposting ke media sosial tentang luka lebam anaknya akibat dipukul gurunya. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung memanggil guru RP untuk dimintai klarifikasi dan memanggil siswa serta orang tua siswa guna mengungkap kronologi kejadian. Saya selaku pimpinan di sini sangat menyayangkan kejadian ini dan saya tidak menginginkan adanya kejadian seperti ini. Ya. Jadi karena ini sudah terlanjur, sudah terjadi, itu tidak bisa lagi nela, ya. Jadi caranya ini kita selesaikan dengan cara baik. Sementara itu, orang tua siswa yang tidak terima dengan tindakan penganiayaan ini langsung melaporkan ke SPKT Polres Lubuk Linggau. 5 siswa datang bersama orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Seorang siswa SMA asal Pamekasan, Jawa Timur diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh sopir minibus berinisial R, 44 tahun. Aksi bejat pelaku terekam kamera ponsel korban dan viral di media sosial. Pelaku diduga melakukan pelecehan seksual dengan menyentuh bagian tubuh korban. Korban sempat minta turun saat tiba di sekolah, namun sopir mengabaikan dan tetap melanjutkan perjalanan. Dalam kondisi ketakutan, korban merekam secara diam-diam aksi bejat pelaku menggunakan ponselnya dan mengirim rekaman itu kepada keluarga. Mendapat laporan petugas Satlantas Polres Sampang menghentikan bus mini di wilayah Desa Tandan, Kecamatan Camplong. Pelaku kemudian diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Berada di samping di penumpang. Pernah sempat diajak jalan dan waktu diajak makan, si sopir menawarkan untuk duduk di belakang. Atas ketidaknyamanan itu, si korban melaporkan dengan adanya pencabulan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pelaku pencurian kabel terpergok warga ketika beraksi di Jalan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
Pelaku hendak menggasak kabel fiber optik milik salah satu provider seluler yang akan dipasang di kawasan itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku merupakan warga sekitar di lokasi kejadian. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Polres Metro Depok. Kasus ini tengah dalam tahap penyidikan lebih lanjut oleh tim Reskrim Polres Metro Depok. Saat ini pelaku beserta barang bukti kabel fiber optik telah diamankan polisi dengan proses hukum lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Aksi pemuda mencuri pintu pagar besi milik SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terekam kamera pengawas. Meski ukuran pintu pagar cukup besar dan berat, kedua pelaku dengan tenang mengangkat serta membawa kabur pintu pagar menggunakan 1 unit sepeda motor. Aksi pencurian berlangsung dalam waktu singkat saat kondisi lingkungan sekolah sepi. Pelaku pun melarikan diri. Ya, selama saya mengajar di sini, pencurian nggak cuma pagar di sekolah ini, baru kali ini. Lalu kali ini ada pencurian pagar. Pencurian yang lain juga nggak pernah, aman-aman saja, tapi ini ada pencurian pagar yang luar biasa. Berbekal hasil rekaman, pihak sekolah telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Kobaran api menghanguskan rumah semi permanen di Kampung Babakan Bandung, Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga panik lantaran di dalam rumah terdapat 3 anak yang sedang terlelap tidur. Setelah api padam, jenazah 3 saudara itu akhirnya ditemukan petugas di antara reruntuhan bangunan yang ludes terbakar. Kebakaran ini diduga berasal dari lilin saat mati lampu. Dari sektor Bekasi Utara ini kecil gitu. Sementara itu, diduga gegara obat nyamuk bakar, seorang lansia tewas terjebak di dalam rumah yang terbakar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang tinggal seorang diri ditemukan tewas di kamar belakang. Guna proses kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad korban langsung dievakuasi petugas ke RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi untuk diotopsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga geram mencoba menghakimi 2 pelaku pencurian di Jalan Jelambar Barat 3, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Anggota Polsek Grogol Petamburan yang berupaya mengevakuasi pelaku ke dalam mobil sempat kewalahan lantaran massa yang membludak. Sebelumnya aksi kedua pelaku berboncengan sepeda motor menyatroni sebuah rumah kosong terekam CCTV. Pelaku masuk melalui belakang rumah menggunakan tangga, kemudian menjebol rumah. Namun warga yang mencurigai gerak-gerik keduanya langsung mergoki para pelaku. Polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga menjadi incaran para pelaku. Kasus ini ditangani Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang begal motor tergeletak tak berdaya di Desa Babat, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya pelaku sempat merampas motor yang dikendarai 2 siswi. Namun korban melawan dan berupaya mempertahankan sepeda motornya sambil berteriak minta tolong kepada warga. Pelaku yang sempat membawa kabur sepeda motor korban berhasil dikejar warga. Warga yang geram akhirnya meluapkan emosinya terhadap 1 orang pelaku, sementara 1 orang rekannya berhasil kabur. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung gelar olah TKP dan membawa jenazah pelaku ke rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo melaporkan.